Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat jejak sufi yang kami muliakan dimanapun Anda berada. Dahulu kala, ketika dunia masih muda dan sejarah masih ditulis dengan darah dan air mata, bumi pernah dikuasai oleh 4 orang raja besar. Mereka bukan sekadar pemimpin negeri, melainkan penguasa zaman yang pengaruh dan kekuasaannya membentang dari timur hingga barat, dari padang pasir yang sunyi hingga lautan yang jauh. 2 di antara mereka adalah raja yang beriman, yang menegakkan hukum Allah di muka bumi, dan 2 lainnya adalah raja yang kafir, yang menimbar kesombongan dan kezaliman. Yang pertama dari golongan beriman adalah Nabi Sulaiman alaihi salam, putra dari Nabi Daud. Ia bukan sekadar raja manusia, tetapi juga raja bagi jin, angin, dan seluruh makhluk yang tunduk pada kekuasaan Allah. Dengan kebijaksanaan dan keadilan, ia memerintah dunia dalam cahaya wahyu. Istana Sulaiman bukan hanya berdindingkan emas dan perak, tetapi juga berdiri di atas dasar tauhid dan cinta kepada Tuhan. Yang kedua adalah Zulkarnain, sang penjelajah yang gagah dan bijak. Ia mengelilingi bumi, menaklukkan negeri demi negeri, bukan untuk kesombongan, tetapi untuk menegakkan keadilan dan menolong yang lemah. Dari barat hingga timur, ia menebar kebenaran dan menahan kezaliman dengan tembok raksasa yang dibangunnya, menghalangi Ya'juj dan Ma'juj agar tak menumpahkan kerusakan di muka bumi. Ia adalah lambang kekuasaan yang berlandaskan iman, bukan ambisi dunia. Namun sejarah tak hanya mencatat kemuliaan. Dalam lembaran lain ada 2 raja yang kekuasaannya juga mengguncang dunia, namun berakar dari kesombongan dan kufur. Yang pertama adalah Namrud bin Kan'an, raja yang hidup di masa Nabi Ibrahim alaihissalam. Ia mengaku sebagai Tuhan, menantang langit dan menolak kebenaran. Kesombongannya tak bertepi. Ia membangun menara tinggi untuk menandingi Sang Pencipta. Namun Allah membinasakannya bukan dengan bala tentara, melainkan dengan seekor nyamuk kecil yang masuk ke dalam lubang hidungnya dan merayap ke otaknya. Dari raja yang menantang Tuhan, ia mati dalam kehinaan yang tak terlukiskan. Dan yang terakhir adalah Nebukadnezar, atau dalam bahasa Arab disebut Bukhtanasar, raja besar dari Babilonia. Dialah yang kekuasaannya menggemparkan dunia, dan tangannya menjadi alat murka Allah atas kaum yang telah durhaka. Dialah raja yang menghancurkan bangsa Bani Israel, membuat mereka menderita dan menjadikan budak di tanah mereka sendiri. Bagaimanakah kisah selengkapnya? Mari kita simak video berikut ini. Di bawah langit biru yang membentang luas, ketika dunia masih berhiaskan cahaya dari kerajaan-kerajaan besar, berdirilah sebuah negeri yang megah di lembah 2 sungai, Tigris dan Eufrat. Tanahnya subur, udaranya hangat, dan sungainya mengalir tenang di antara hamparan kebun kurma dan ladang gandum yang tak berujung. Itulah Babilonia, peradaban agung di tanah Irak sekarang, tempat di mana keindahan dan kebengisan berjalan beriringan dalam catatan sejarah manusia. Dari negeri itu muncul seorang raja yang namanya menggema ke seluruh penjuru bumi, disegani musuh, ditakuti sahabat, dan dikenal karena kekuasaannya yang meliputi timur dan barat. Dialah Nebukadnezar, atau dalam lidah Arab dikenal sebagai Bukhtanasar. Ia bukan raja biasa. Nebukadnezar adalah lambang ambisi dan kekuatan manusia yang mencapai puncaknya. Wajahnya keras, matanya tajam seperti elang yang mengintai mangsa, dan setiap perintahnya adalah hukum yang tak boleh ditentang. Pasukannya berbaris seperti ombak yang menggulung bumi. Kuda-kuda perangnya menggetarkan tanah, dan benderanya berkibar tinggi menandakan tak ada negeri yang mampu menandingi Babilonia. Kekuasaan Nebukadnezar meluas dari tanah Persia hingga ke wilayah Syam, menyentuh batas Mesir dan menembus padang pasir Arab yang panas dan tandus. Dimanapun namanya disebut, orang-orang menunduk antara kagum dan takut. Namun kekuatan besar ini, sebagaimana segala yang ada di dunia, bukan sekadar hasil kehebatan manusia. Dalam takdir ilahi, Nebukadnezar bukan sekadar penguasa bumi. Ia adalah alat dari murka Tuhan
cambuk keadilan bagi kaum yang telah melupakan perjanjian mereka dengan Allah. Kaum itu adalah Bani Israel, bangsa yang dahulu dimuliakan, diselamatkan dari tirani Firaun, dianugerahi kitab Taurat, dan diberikan tanah suci sebagai tempat mereka beribadah dan hidup dalam cahaya wahyu. Namun seiring waktu, hati mereka mengeras. Mereka berpaling dari ajaran para nabi, mencampur adukan kebenaran dengan kebatilan, dan kembali menyembah berhala sebagaimana kaum kafir terdahulu. Para nabi datang menegur mereka, menyeru agar mereka kembali kepada Allah. Namun mereka malah menentang, mengusir, bahkan membunuh para utusan Tuhan. Bukan hanya 1 atau 2 nabi yang mereka dustakan, bukan pula 1 atau 2 utusan yang mereka aniaya, tetapi ratusan nabi Allah yang mereka lukai, mereka hina, bahkan mereka bunuh. Hanya karena para nabi itu menyeru mereka untuk kembali kepada kebenaran. Setiap kali datang seorang nabi membawa peringatan, mereka menjawab dengan keangkuhan. Siapakah yang lebih mulia daripada kami? Kami adalah bangsa pilihan Tuhan. Dan dengan mulut yang penuh kesombongan, mereka menolak setiap seruan taubat. Hati mereka telah membatu, mata mereka buta terhadap cahaya kebenaran. Setiap kali datang seorang nabi yang menyeru kepada jalan Allah, mereka menyambutnya bukan dengan syukur, melainkan dengan ejekan dan penghinaan. Mereka menjadikan hukum Allah sebagai permainan, mengubah ayat-ayat suci sesuai kepentingan mereka, memilih yang menguntungkan dan menolak yang menegur mereka. Apa yang halal mereka jadikan haram, dan apa yang haram mereka halalkan demi memenuhi hawa nafsu. Berhala-berhala kembali ditegakkan di sudut-sudut kota. Patung-patung yang dahulu pernah dihancurkan oleh para nabi kini disembah dengan bangga. Mereka mempersembahkan kurban kepada batu dan kayu, padahal mereka adalah keturunan para nabi yang dahulu menyeru kepada Tuhan yang Esa. Kemaksiatan menjadi gaya hidup. Lelaki dan perempuan tenggelam dalam pesta dan kemewahan. Harta menjadi ukuran kehormatan, dan kemuliaan tak lagi diukur dari ketaatan, tetapi dari kekayaan. Para pemuka mereka saling berebut pengaruh, sementara rakyat kecil dibiarkan terjerumus dalam kebodohan dan dosa. Mereka menafsirkan kebenaran sesuai dengan hawa nafsu mereka sendiri. Jika wahyu menentang keinginan mereka, maka wahyulah yang mereka ubah. Jika nabi datang mengingatkan mereka, maka nabi itulah yang mereka bunuh. Dari zaman ke zaman, darah para nabi menetes di tanah suci itu. Nabi Zakaria alaihi salam, sang pendakwah yang lembut dan penuh kasih, mereka kejar hingga ke hutan dan akhirnya dibunuh dengan cara keji. Tubuhnya digergaji hidup-hidup oleh kaumnya sendiri. Tak lama kemudian, putranya, Nabi Yahya alaihi salam, yang terkenal dengan kesucian dan keteguhan hatinya, juga dibunuh atas perintah Raja Zalim yang dipengaruhi hawa nafsu seorang wanita durjana. Kepalanya dipenggal dan darahnya tertumpah di hadapan kaum yang telah hilang akal karena dosa. Bumi Yerusalem menjadi saksi bahwa di tanah yang suci itu, darah para nabi telah menetes lebih banyak daripada air hujan. Namun bahkan setelah itu pun bangsa Bani Israel belum puas. Mereka terus menolak dakwah para nabi yang Allah utus kepada mereka. Ketika kesesatan kaum Bani Israel semakin tak terkendali dan kemusyrikan semakin merajalela, maka Allah, Tuhan yang Maha Penyayang, tidak serta-merta menurunkan murkanya. Ia terlebih dahulu mengutus seorang nabi mulia, Nabi Armia, atau dalam sebutan lain dikenal sebagai Yeremia, untuk menyadarkan hati yang telah lama buta dalam kelalaian. Dengan hati yang lembut dan penuh kasih, Nabi Armia berdiri di tengah kaumnya yang telah berpaling dari jalan tauhid. Ia menyeru mereka agar kembali mengingat Tuhan yang dulu menyelamatkan mereka dari perbudakan Mesir. Ia mengingatkan mereka akan nikmat yang telah diberikan, tanah yang subur, kota yang indah, dan rumah ibadah yang megah. Namun kaum Bani Israel telah terbuai oleh kemewahan dunia. Mereka lebih mencintai emas daripada kebenaran, lebih menghormati patung daripada wahyu, lebih mengikuti bisikan hawa nafsu daripada firman Allah. Setiap kali Nabi Armia berdakwah, mereka membalas dengan hinaan dan ancaman. Mereka berkata, "Kami tidak ingin aturan Tuhan membatasi kebebasan kami. Kami ingin hidup seperti yang kami kehendaki." Mereka menganggap bahwa ajaran Nabi Armia hanyalah beban yang merampas kenikmatan dunia. Lebih dari itu, mereka berkeras mempertahankan
tradisi nenek moyang mereka. Tradisi menyembah berhala, membakar dupa di hadapan patung-patung batu, dan menari dalam pesta maksiat yang mereka sebut ibadah. Namun di tengah penolakan dan permusuhan itu, Nabi Armia tidak pernah membalas dengan kebencian. Beliau bersabar, sabar yang penuh kelembutan, seperti mata air yang tak pernah kering meski ditimbun pasir dosa. Dan semakin hari, hati mereka semakin mengeras. Mereka tidak tahu bahwa di balik kesabaran seorang nabi, Tuhan telah menyiapkan peringatan besar, sebuah tragedi yang akan mengguncang negeri mereka. Pada suatu ketika, di tengah malam yang hening, saat langit masih diselimuti bintang dan angin berhembus pelan, Allah menurunkan wahyu kepada hambanya yang setia, Nabi Armia alaihissalam. Dalam wahyu itu, Allah memperlihatkan tanda-tanda besar bahwa akan datang serangan dari bangsa yang kejam, sebuah pasukan yang tidak mengenal belas kasihan. Mereka akan datang dari arah timur, seperti badai yang menelan lembah-lembah dan menghancurkan kota. Allah berfirman kepada Nabi Armia, "Wahai Armia, katakanlah kepada kaum Bani Israel bahwa aku akan menurunkan ujian atas mereka. Musuh akan datang menimpa negeri mereka, dan tidak ada yang dapat menyelamatkan mereka kecuali aku. Jika mereka kembali kepadaku, aku akan melindungi mereka. Namun jika mereka tetap dalam kesesatan, maka aku akan menyerahkan mereka kepada tangan-tangan zalim." Mendengar wahyu itu, hati Nabi Armia bergetar. Beliau segera bangkit di pagi hari, dan dengan wajah yang khawatir karena beratnya amanah, beliau berjalan ke tengah kota Yerusalem untuk menyampaikan kabar itu. Di depan para pemuka agama, para bangsawan, dan rakyat biasa, Nabi Armia berseru dengan suara lantang namun penuh belas kasih. "Wahai kaumku, bertobatlah kalian kepada Allah sebelum terlambat, sebab aku telah menerima kabar dari langit. Akan datang pasukan besar yang akan menghancurkan negeri ini. Mereka tidak mengenal belas kasihan dan tidak takut pada siapapun. Hanya dengan taubat dan kembali kepada Allah lah kalian akan diselamatkan." Namun apa yang beliau dapat? Bukannya rasa takut dan penyesalan, malah gelak tawa dan cemoohan. Sebagian orang mencela sambil berteriak, "Cukup sudah dengan peringatanmu, wahai Armia. Engkau hanya menebar ketakutan." Yang lain berkata dengan nada menghina, "Engkau gila, wahai Armia. Tidak ada musuh yang berani menyerang negeri kami." Yang lain menimpali, "Tidak ada pasukan yang bisa menembus Yerusalem. Lihatlah tembok kita yang tinggi dan kuat. Bahkan angin pun tak bisa menembusnya." Bagi mereka, ucapan Nabi Armia hanyalah suara mengganggu di tengah kesenangan mereka. Mereka telah lama muak dengan nasihat, lelah mendengar kata taubat, dan bosan dengan seruan kebenaran yang menuntut mereka meninggalkan berhala-berhala kesayangan. Maka pada akhirnya, kebencian mereka pun memuncak. Dengan tangan-tangan kasar, mereka menangkap Nabi Armia dan menjebloskannya ke dalam penjara. Di sanalah seorang nabi yang penuh kasih dikurung oleh kaumnya sendiri. Sementara di luar, manusia-manusia yang durhaka masih berpesta dalam dosa, tanpa sadar bahwa badai besar telah menunggu di ufuk timur. Dan benar apa yang dikatakan oleh Nabi Armia alaihissalam. Apa yang awalnya dianggap lelucon oleh kaum Bani Israel, kini menjelma menjadi kenyataan yang tak terhindarkan. Dari arah timur, Raja Nebukadnezar, penguasa besar dari Babilonia, bergerak dengan ribuan pasukannya yang perkasa. Langit sore itu gelap meski matahari masih bersinar. Debu dari langkah-langkah kuda dan kereta perang membentuk awan kelabu yang menutupi lembah-lembah di sekitar Yerusalem. Teriakan para prajurit bergema seperti petir yang menggetarkan bumi. Pedang-pedang mereka berkilat, perisai-perisai mereka berderap bagaikan ombak yang menghantam pantai. Tak ada kekuatan di bumi yang mampu menghentikan mereka, karena mereka datang bukan hanya membawa senjata, tetapi juga murka Allah atas kaum yang telah berpaling dari kebenaran. Tembok Yerusalem yang kokoh itu runtuh dalam hitungan hari. Gerbang-gerbang besinya dirobohkan, dan pasukan Babilonia menyerbu masuk bagaikan banjir yang menelan segalanya. Tangisan dan jeritan memenuhi udara. Api membakar rumah-rumah dan istana. Darah mengalir di jalan-jalan suci yang dulu dipenuhi doa. Kaum Bani Israel berlarian mencari perlindungan. Namun, kemanapun mereka melangkah, pedang-pedang pasukan Nebukadnezar menebas tanpa ampun. Dalam kekacauan itu, ratusan ribu nyawa melayang. Sepertiga dari penduduk dibunuh dengan kejam,
tanpa melihat tua atau muda, laki-laki atau perempuan. Sepertiga lainnya ditawan, diikat, dan digiring untuk dijadikan budak di tanah mereka sendiri. Sementara sisanya melarikan diri tanpa arah, meninggalkan negeri yang telah berubah menjadi lautan api dan air mata. Baitul Maqdis, rumah ibadah yang pernah disucikan oleh para nabi, menjadi sasaran kemarahan pasukan Babilonia. Tiang-tiangnya diruntuhkan, lembaran-lembaran Taurat dibakar, dan tempat sujud yang dahulu dipenuhi zikir, kini diselimuti abu dan kehancuran. Anak-anak kecil dari keluarga bangsawan dan para pejabat tinggi ditangkap, dijadikan budak untuk melayani para panglima perang. Putri-putri raja dan kaum terhormat digiring dalam rantai besi, dijadikan tawanan, menjadi simbol kehinaan bagi bangsa yang dahulu sombong dan congkak. Hari-hari itu menjadi saksi atas kehancuran besar yang tak pernah disangka manusia. Raja Nebukadnezar dengan pasukannya yang gagah dan kejam menyapu bersih setiap sudut negeri Bani Israel. Apa yang dahulu hanya menjadi peringatan dari Nabi Armia, kini telah menjelma menjadi kenyataan yang pahit dan mengerikan. Dalam penyerangan itu, jumlah tawanan dari keluarga kerajaan mencapai 90.000 orang. Dari keturunan Nabi Daud alaihi salam saja, tercatat sekitar 7.000 jiwa dibelenggu dan digiring sebagai tawanan. Sementara dari keturunan nabi-nabi lainnya, seperti Nabi Yusuf, Nabi Sulaiman, dan para keluarga pilihan, jumlah mereka melebihi 50.000 orang. Pasukan Nebukadnezar tidak mengenal belas kasihan. Dalam waktu yang panjang, mereka menegakkan hukum jahiliyah, sebuah hukum yang dibangun atas kekejaman dan darah. Orang-orang tua yang renta, anak-anak kecil, dan perempuan-perempuan yang lemah dibiarkan terlantar tanpa makanan dan tempat bernaung. Nebukadnezar sendiri seringkali terlihat menunggang kuda di tengah kota, menertawakan kehancuran itu, sementara kudanya menginjak-injak jasad-jasad manusia yang bergelimpangan di jalan. Tak ada rasa iba di wajah sang raja, hanya kesombongan dan kebanggaan atas kuasanya. Anak-anak kecil dan kaum wanita digiring seperti ternak, diikat dengan tali, dibawa ke pasar-pasar untuk dijual sebagai budak. Mereka berjalan jauh dalam kelelahan, dengan wajah yang pucat dan tubuh yang gemetar, sementara cambuk-cambuk para prajurit Babilonia berayun tanpa ampun. Pembunuhan terjadi di mana-mana, ibu dibunuh di depan anaknya, anak dibunuh di pelukan ibunya, dan jeritan mereka menggema hingga langit pun seolah berduka. Benteng-benteng dan istana yang dahulu menjadi lambang kemegahan Bani Israel dihancurkan tanpa sisa. Setelah semuanya luluh lantak, Nebukadnezar dan pasukannya menjarah seluruh isi negeri. Harta, perhiasan, emas, makanan, dan pakaian diangkut ke Babilonia. Dan tinggallah Yerusalem, sunyi, terbakar, menyisakan tangis dan penderitaan. Namun sebelum Nebukadnezar dan bala tentaranya meninggalkan Yerusalem yang telah porak-poranda, salah satu panglima perangnya datang menghadap. Ia berkata, "Wahai Baginda Raja, di antara kaum yang kita tumpas hari ini, ada seorang lelaki yang mereka sebut Nabi Allah. Dialah yang telah memperingatkan kaumnya tentang kedatangan pasukan kita, tentang kehancuran yang akan menimpa mereka. Namun kaumnya mendustakannya. Mereka justru menganiayanya, memukulnya, bahkan menjebloskannya ke dalam penjara." Mendengar laporan tersebut, Nebukadnezar terdiam sejenak. Matanya yang tajam menatap jauh ke arah kota yang masih diselimuti asap. Ia bukan orang yang takut kepada Tuhan, namun hatinya tergetar oleh keanehan kabar itu. Baginya, seorang nabi yang mampu meramalkan kedatangannya bukanlah hal biasa. Dengan suara berat dan berwibawa, ia memerintahkan pasukannya, "Bebaskan orang itu segera, bawa dia menghadapku sekarang juga." Tak lama kemudian, sebuah rombongan prajurit datang membawa seorang lelaki tua yang tubuhnya kurus dan pakaian lusuh. Wajahnya penuh luka, namun matanya memancarkan cahaya yang lembut. Di tangannya memegang tongkat. Dialah Nabi Armia alaihi salam yang selama ini berseru tanpa lelah agar kaumnya kembali kepada jalan Allah. Ketika beliau dihadapkan kepada Raja Nebukadnezar, suasana menjadi hening seketika. Nebukadnezar memandangnya lama, kemudian berkata dengan suara rendah namun tegas, "Apakah benar engkau telah memperingatkan kaummu itu tentang bencana yang akan menimpa mereka?" Nabi Armia mengangguk perlahan. "Benar," jawabnya tenang.
Allah telah mengutus aku kepada mereka, dan aku telah memperingatkan mereka akan kedatangan pasukanmu. Namun mereka tak menghiraukannya. Nebukadnezar kembali bertanya, apakah mereka mendustaimu, menyiksamu, dan menjebloskanmu ke dalam penjara? Dengan suara lembut namun tegas, Nabi Armia menjawab, benar, mereka telah melakukan itu kepadaku. Seketika suasana di ruangan itu hening. Nebukadnezar menatap Nabi Allah itu dengan ekspresi yang sulit ditebak. Kemudian ia berkata, seburuk-buruk kaum adalah kaum yang mendustai Nabi mereka dan menolak risalah Tuhan mereka. Ia pun berdiri dan melangkah mendekati Nabi Armia dan mengamati tongkat yang dipegangnya. Tongkat itu terasa tidak asing baginya. Sebuah tongkat yang tertulis surat perjanjian ketika ia masih kecil. Seketika Nebukadnezar teringat sosok orang yang telah berbuat baik kepadanya. Nebukadnezar lalu berkata, maukah engkau ikut bersamaku ke Babilonia? Aku akan memuliakanmu, memberimu tempat yang layak, dan memenuhi segala kebutuhanmu. Namun jika engkau lebih suka menetap di negerimu, aku bersumpah demi kekuasaanku, aku akan menjamin keamananmu. Tak seorang pun boleh menyakitimu. Nabi Armia mengangkat pandangannya. Wajahnya tenang, memantulkan kebijaksanaan yang datang dari langit. Beliau membalas, aku senantiasa berada dalam perlindungan Allah selama aku tidak menyimpang dari ajarannya. Seandainya kaum Bani Israel tidak berpaling dari hukumnya, niscaya mereka tidak akan takut kepadamu, dan engkau pun tidak akan mampu menguasai mereka. Kata-kata itu jatuh seperti petir di tengah keheningan. Nebukadnezar menundukkan kepala, bukan karena tunduk pada manusia, tetapi karena di hadapannya berdiri seorang utusan Tuhan yang kekuatannya tak terletak pada pedang, melainkan pada kebenaran. Dan setelah pertemuan itu, Raja Nebukadnezar menepati janjinya. Ia memerintahkan agar Nabi Armia dilepaskan sepenuhnya, tanpa pengawasan, tanpa gangguan. Kemudian bersama ribuan bala tentaranya, ia meninggalkan kota Yerusalem yang kini hanya tinggal puing dan kenangan. Langit sore berkabut di atas reruntuhan kota suci itu. Debu berterbangan bersama angin, menyapu jejak pasukan Babilonia yang pergi menjauh. Dan di antara puing-puing itu, Nabi Armia berdiri sendirian, menatap langit, menyebut nama Tuhannya, seraya memuji akan segala kuasanya. Jauh sebelum peristiwa ini terjadi, pada masa ketika kaum Bani Israel masih teguh berpegang pada iman kepada Allah, hiduplah di tengah-tengah mereka seorang pemuda yang bernama Daniel. Ia bukanlah pemuda biasa. Daniel berasal dari keluarga terpandang, kaya raya, namun tidak tertipu oleh gemerlap dunia. Harta yang dimilikinya tak menjadikan hatinya tinggi, justru semakin membuatnya tunduk dan bersyukur kepada Tuhan yang Maha Pemurah. Setiap pagi ketika matahari baru menyentuh bukit-bukit di sekitar Baitul Maqdis, Daniel telah duduk di serambi rumahnya dengan gulungan kitab Taurat di tangan. Dengan suara lembut dan khusyuk, ia membaca ayat-ayat suci yang menjadi petunjuk hidup bagi kaum Bani Israel. Ia dikenal di seluruh wilayah itu sebagai pemuda yang soleh dan penuh kasih. Lidahnya lembut, tutur katanya menenangkan hati, dan setiap orang yang melihat wajahnya seakan melihat ketenangan yang turun dari langit. Kaumnya mencintainya bukan karena kekayaannya, tetapi karena kebersihan hatinya. Ia sering membagikan sebagian besar hartanya kepada fakir miskin, anak-anak yatim, dan orang-orang yang membutuhkan. Dari hari ke hari, ketekunannya dalam beribadah semakin dalam. Ia membaca Taurat bukan hanya dengan lidahnya, tetapi juga dengan hatinya. Ia merenungi setiap ayat, memetik hikmah dari setiap perintah, hingga akhirnya ia menjadi sosok yang disegani bukan karena kekuasaan, melainkan karena kedekatannya dengan Tuhan. Suatu hari ketika matahari sore mulai condong ke barat dan sinarnya menembus jendela batu di ruang ibadahnya, Daniel duduk dengan tenang memandangi lembaran-lembaran kitab Taurat yang terbuka di hadapannya. Udara sore terasa lembut, namun hatinya tiba-tiba diliputi kegelisahan yang tak biasa. Ia membaca dengan seksama, menelusuri setiap kalimat, setiap firman yang turun kepada para nabi sebelum dirinya. Seketika matanya terhenti pada satu bagian, sebuah keterangan yang membuat darahnya berdesir dan jantungnya berdegup lebih cepat. Di dalam Taurat itu tertulis kabar yang mengerikan, bahwa akan datang suatu masa
bangsa Bani Israel akan dihancurkan oleh pasukan yang kejam dan ganas. Pasukan yang datang dari negeri jauh, membawa pedang dan angkara murka, meruntuhkan setiap rumah, menghancurkani setiap tempat ibadah, dan menjadikan Baitul Maqdis, rumah ibadah yang agung itu, rata dengan tanah. Daniel tertegun, tangannya yang memegang kitab bergetar pelan, hatinya diselimuti oleh satu pertanyaan. Bagaimana mungkin kaumku yang memiliki kekuatan besar, kaum pilihan Tuhan, akan mengalami kehancuran seburuk itu? Ia menunduk dalam-dalam. Pikiran dan hatinya berputar antara keheranan dan khawatir. Lalu dengan suara yang pelan, nyaris seperti doa yang patah di tengah udara, ia berkata, "Ya Allah, Engkaulah yang menentukan nasib kami. Jika memang Engkau telah menulis kehancuran bagi bangsa kami, maka kehendak-Mu pasti terjadi. Tapi wahai Tuhan, siapakah orang yang akan memimpin penghancuran itu?" Sore itu berubah menjadi senja yang muram, dan hati Daniel pun tenggelam dalam renungan yang panjang. Ia duduk diam dalam keheningan, matanya menatap jauh ke depan, namun pikirannya melayang ke masa yang belum datang. Masa di mana bumi Bani Israel akan luluh lantak. Malam pun turun perlahan, bintang-bintang mulai muncul di langit, seakan menjadi saksi bagi seorang hamba yang tengah bertanya tentang takdir bangsanya. Hingga tanpa ia sadari, matanya terpejam dan tertidur dalam kegelisahan. Di dalam tidurnya yang gelisah itulah, Daniel mengalami sebuah mimpi. Mimpi yang bukan sekadar bunga tidur, melainkan jawaban langsung dari Allah atas pertanyaan yang membuat hatinya resah. Dalam mimpinya tersebut, Allah Azza wa Jalla memberitahu bahwa pasukan perang yang kelak akan menyerbu bangsanya adalah tentara dari negeri Babilonia. Dan yang memimpin pasukan adalah raja bengis bernama Nebukadnezar, seorang raja yang berasal dari rakyat jelata yang terlahir sebagai anak yatim. Setelah mendapat petunjuk dari mimpi yang mengguncang jiwanya, Daniel tahu bahwa tugas besar menantinya. Ia tidak lagi bisa berdiam diri di tanah kelahirannya, menunggu takdir datang tanpa berbuat apa-apa. Ia harus mencari sosok itu, anak yatim yang bernama Nebukadnezar. Maka pada keesokan harinya, ketika fajar baru saja menembus ufuk, Daniel bersiap meninggalkan Baitul Maqdis. Beberapa pelayan setianya turut serta, membawa perbekalan, kuda, dan unta yang penuh dengan harta. Perjalanan panjang pun dimulai. Mereka menembus padang tandus dan gurun yang membara di siang hari, menahan dinginnya angin di malam hari. Hingga akhirnya, setelah berbulan-bulan dalam perjalanan, tampaklah di kejauhan menara-menara megah dari batu bata merah. Babilonia, negeri agung di tepian sungai Ufrat. Sebuah kerajaan yang terkenal dengan taman-tamannya yang menggantung dan temboknya yang menjulang tinggi ke langit. Setelah memasuki kota Babilonia, Daniel bersama rombongan terlebih dahulu menghadap kepada sang penguasa negeri itu, Raja Sanharib, seorang raja perkasa namun berhati keras. Dengan penuh hormat, Daniel menunduk dan berkata, "Wahai paduka raja, saya datang dari negeri yang jauh, dari Baitul Maqdis. Tujuan kedatangan saya adalah untuk mencari anak-anak yatim yang ada di kota Babilonia ini." Sang raja memandang Daniel dengan tatapan penuh rasa ingin tahu, lalu bertanya, "Untuk apa engkau mencari anak-anak yatim, wahai orang asing?" Daniel menjawab dengan ketulusan yang memancar dari wajahnya, "Saya ingin mengumpulkan mereka, memberi mereka santunan, dan menghibur hati-hati kecil yang kehilangan kasih sayang orang tua." Mendengar penjelasan tersebut, Raja Sanharib terdiam sejenak. Hatinya yang keras tersentuh oleh kelembutan niat Daniel. Maka ia pun mengangguk perlahan dan membalas, "Permintaanmu sungguh mulia. Aku izinkan engkau melaksanakan niat itu. Bahkan aku akan memerintahkan para prajurit istana untuk membantumu." Maka keluarlah perintah raja ke seluruh penjuru kota, agar setiap anak yatim di Babilonia dikumpulkan, dan agar Daniel diperlakukan sebagai tamu agung kerajaan. Berita itu tersebar ke seluruh penjuru negeri, dan tak lama kemudian ratusan anak-anak yatim berdatangan dengan langkah kecil mereka yang penuh harap. Ada yang berpakaian sederhana, ada pula yang datang dengan wajah malu-malu. Istana hari itu dipenuhi suara anak-anak, tawa yang ringan, langkah kecil yang berlari di antara prajurit, dan mata-mata polos yang memandang kagum pada kemegahan ruang perjamuan. Daniel menyambut mereka dengan penuh kasih.
Di hadapan anak-anak itu telah terhidang jamuan yang lezat, makanan terbaik dari dapur kerajaan. Setelah mereka menikmati hidangan itu dengan riang, satu persatu anak yatim diberi hadiah, dan menyuruh mereka menyebutkan namanya masing-masing. Namun setelah semua selesai, tidak ada satupun dari mereka yang bernama Nebukadnezar. Daniel pun terdiam sejenak. Ia memandang ke arah prajurit istana dan berkata dengan suara lembut namun pasti, "Sepertinya masih ada anak yatim yang belum datang. Cobalah kalian cari, barangkali ada yang terlewatkan." Mendengar perintah itu, beberapa prajurit segera keluar dari istana. Mereka berjalan menyusuri jalan-jalan kota Babilonia, menelusuri setiap lorong dan sudut-sudut jalan yang jarang dilalui orang. Hingga akhirnya, di tepi jalan yang sepi, tampak seorang anak kecil sedang terbaring. Tubuhnya mungil, bajunya lusuh, wajahnya pucat, dan tubuhnya menggigil kedinginan. Ia tidur beralaskan selembar tikar kotor yang sudah nyaris sobek. Anak itu terlihat sakit dan lemah, seolah dunia telah lama melupakannya. Dengan hati penuh iba, para prajurit itu pun mendekat. Mereka menepuk bahu kecil anak itu dengan lembut, membangunkannya perlahan. Ketika matanya yang sayu terbuka, mereka segera mengangkat dan membawanya menuju istana, ke hadapan Daniel, sang lelaki soleh yang sedang menanti dengan penuh harap akan tanda dari mimpinya. Setelah anak itu berada di hadapannya, Daniel menatap dalam-dalam dan bertanya, "Apakah ayahmu masih ada?" Anak itu mengangkat wajahnya perlahan, suaranya lirih namun jujur. "Sudah meninggal, Tuan." Daniel lalu melanjutkan pertanyaannya dengan lembut. "Siapa namamu?" Anak itu menatapnya polos dan menjawab tanpa ragu, "Namaku Nebukadnezar, Tuan." Sekejap darah Daniel terasa berhenti mengalir. Matanya membesar, napasnya tertahan. Dalam hati ia berbisik, "Inilah anak yang aku cari." Daniel pun tersenyum lembut dan mempersilakan anak kecil itu menyantap hidangan yang sudah disediakan. Dengan wajah berseri, ia mulai makan dengan lahap, sesuatu yang mungkin jarang ia rasakan dalam hidupnya. Setelah habis menyantap hidangan, Daniel memberi hadiah dan pakaian baru. Mendapat kebaikan yang tak ia duga, Nebukadnezar kecil tampak begitu gembira. Senyum polos terpancar di wajahnya. Kemudian, dengan penuh kelembutan, Daniel bertanya, "Wahai Nebukadnezar, menurutmu, apakah aku ini orang yang baik atau bukan?" Anak kecil itu memandang Daniel dan menjawab, "Anda orang yang sangat baik, Tuan." Daniel mengangguk pelan, lalu bertanya lagi untuk memastikan, "Benarkah apa yang kau katakan?" Anak itu mengerutkan kening kecilnya, lalu menjawab, "Benar, Tuan. Memang kenapa, Tuan?" Daniel menarik napas panjang. Tatapannya menerawang jauh seolah menembus masa depan yang samar. Lalu ia berkata pelan, "Seandainya, kelak nanti engkau dijadikan seorang raja, menjadi pemimpin dalam pertempuran, dan engkau menyerang suatu negeri, lalu di negeri itu ada aku, apakah engkau juga akan membunuhku dan keluargaku?" Nebukadnezar kecil tertegun. Lalu dengan suara yang jujur ia menjawab, "Tentu tidak, Tuan. Tuan adalah orang yang baik. Saya tidak mungkin membunuh Tuan dan keluarga Tuan. Saya tidak akan melupakan kebaikan Tuan. Justru saya akan menyelamatkan Tuan sekeluarga, menjamin keselamatan kalian." Mendengar itu, Daniel menatapnya lama. Ada harapan sekaligus kesedihan di matanya. Lalu ia bertanya lagi, "Bagaimana nanti engkau akan mengenaliku dan keluargaku? Sedangkan ketika itu aku sudah tua?" Nebukadnezar kecil menjawab, "Buatlah surat perjanjian, Tuan. Kemudian ikatkan surat itu pada sebuah tongkat. Maka bila kelak aku melihat tongkat itu, aku akan tahu bahwa itu adalah Tuan, atau mungkin juga keluarga Tuan." Maka pada saat itu juga, Daniel menulis sebuah surat perjanjian antara dirinya dan anak kecil tersebut. Surat itu ditulis dengan penuh kesungguhan, disaksikan oleh beberapa pelayan, lalu diikatkan pada sebuah tongkat kayu, sebagaimana permintaan sang anak yatim. Dan tongkat kayu itu dibawa pulang Daniel ke kota Baitul Maqdis. Oleh sebab itulah, ketika Nebukadnezar bertemu dengan Nabi Armia, beliau tidak membunuhnya. Justru dia menawarkan kehidupan yang sejahtera dan menjamin atas keselamatan Nabi Armia. Hal itu ia lakukan semata-mata sebagai bentuk balas budi atas kebaikan orang yang telah menolongnya. Sebab ia tahu
bahwa Nabi Armia yang ia jumpai adalah keluarga orang yang pernah berbuat baik kepadanya sewaktu dirinya masih kecil. Tongkat di tangannya itulah yang menjadi bukti. Dan memang benar, Nabi Armia ternyata merupakan silsilah keturunan Nabi Daniel. Adapun Nabi Daniel sendiri, ketika peristiwa penyerangan terjadi, beliau sudah wafat beberapa tahun silam. Demikianlah kisah seorang raja bengis yang kejam bernama Nebukadnezar, yang pernah membantai dan menghancurkan kaum Bani Israel. Akhirul kata, wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.